Oke, it's recording now dan saya akan share screen bahannya ya untuk yang mulai dari slide-nya ini. Oke, kita lihat di sini di layar kalian sudah ada ya itunya. Sebentar. Sudah Pak, sudah kebuka. Sudah terbuka, sudah terlihat. Oke, strategi korporasi. So, kita lihat apa sih definisi dari strategi korporasi itu? Ya, corporate strategi atau strategi korporasi itu adalah merupakan strategi yang berkaitan atau ada hubungannya yang erat dengan pilihan arah perusahaan. Jadi perusahaan itu arahnya mau kemana secara overall gitu loh. Dan juga kita bicara mengenai pengelolaan portofolio bisnis dan juga produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan kepada konsumen gitu kan ya. Oke itu. Nanti saya coba tambahkan bahan yang lainnya itu sebentar, just a moment. Saya share screen untuk yang satu ini. Here we go. Ini udah ada di layar kalian sudah terlihat ya. Ini jadi saya agak apa mundar mandir dari satu layar ke layar yang lain. Oke, di sini kita akan ngebahas itu secara lebih detail. So, sebentar ada yang mau masuk ya. Jadi corporate strategi itu berurusan atau kait artinya dengan tiga hal utama, yaitu yang pertama itu adalah kita bicara directional strategy, kemudian juga portfolio strategi dan juga parenting strategi. So kita lihat apa itu directional strategy. Jadi orientasi perusahaan secara umum itu menuju kepada pertumbuhan atau stabilitas atau kepada sorry retrenchment. Retrenchment itu adalah kayak penciutan atau pemotongan gitu ya. Lalu yang kedua adalah portfolio strategi. Kita bicara mengenai industri ataupun pasar di mana perusahaan ini berkompetisi melalui produk ataupun jasa-jasanya yang ditawarkan dan juga lewat bisnis unit perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kalau parenting strategi itu merupakan manner, jadi ini kegiatan di mana manajemen itu berkoordinasi untuk aktivitas dan juga melakukan transfer sumber daya dan juga memanfaatkan kapabilitas di antara jalur product lines dan juga unit-unit bisnis yang ada. Nah, sorry. Nah, corporate strategi ini tuh utamanya tuh kita bicara mengenai pemilihan dari arah perusahaan secara overall, secara keseluruhan ya, baik itu perusahaan kecil, small firm, one product company, perusahaan hanya memiliki satu produk saja, dan juga large multinational corporation. Jadi atau kita bicara mengenai perusahaan yang besar, yang multinational. Jadi multinational jadi perusahaan memiliki beberapa cabang atau beberapa anak perusahaan yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, pada sebuah perusahaan yang besar ini yang ukurannya multi bisnis ini, bagaimanapun juga tuh corporate strategi itu ya itu bicara mengenai memanage beragam jenis produk dan juga unit bisnis untuk mendapatkan hasil yang maksimum gitu loh. Nah, dalam hal ini corporate headquarters itu ya jadi kantor pusatnya itu ya harus bisa bermain atau bertindak sebagai orang tua ya, di mana ya mereka juga harus yang kayak ngurusin anak-anaknya, berarti mengurusin beragam produk ataupun bisnis unit yang dimiliki oleh misalnya anak perusahaannya atau mungkin juga unit-unit bisnisnya gitu loh. Nah, corporate strategi ini jadi di sini meliputi decisions. Jadi decisions itu keputusan yang terkait mengenai alur ataupun juga financial, keuangan ataupun juga sumber daya lainnya, dan juga dari suatu produk, produk line ataupun juga unit-unit bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi melalui serangkaian perangkat koordinasi,
Nah, ini perusahaan itu ya harus bisa mentransfer skill dan juga kapabilitas yang dimiliki oleh satu atau beberapa unit bisnis lainnya kepada kepada bagian atau unit bisnis yang membutuhkan gitu loh. Oke, sampai sini mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyakan, monggo. Nanti untuk yang bahan-bahan yang di PowerPoint ini akan saya coba share di grup ya teman-teman ya. Oke, ini sudah ada beberapa yang mau masuk. So, kita masuk lagi ke PowerPoint-nya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin, monggo teman-teman, silahkan. Kalau enggak kita Belum lanjut. ada, Pak. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau tadi kita bicara mengenai apa tiga isu utama, yang mulai dari directional strategy, kemudian juga portfolio strategy dan juga parenting strategy. So, sekarang kita lihat kepada directional strategy secara khusus ya. Jadi setiap perusahaan itu ya harus bisa menentukan arahnya itu arah pertumbuhannya itu dengan menanyakan beberapa poin-poin sebagai berikut. Jadi ada 3 poin yang harus ditanyakan kepada diri kita, kepada perusahaan kita sendiri gitu ya. Apakah kita harus melakukan ekspansi atau melakukan cutback, jadi atau cutback itu jadi pemotongan atau efisiensi lah kalau banyak orang mengatakan, atau melakukan atau menjalankan operasional perusahaan kita ini seperti biasa tanpa adanya perubahan gitu kan ya. Jadi pilihannya itu apakah ekspansi atau mungkin pemotongan atau penciutan, atau kita melakukan kegiatan usaha kita seperti biasa nih tanpa adanya perubahan gitu loh. Lalu yang kedua, apakah kita harus fokus pada aktivitas kita di usaha yang kita di industri yang saat ini, atau kita melakukan diversifikasi usaha ke industri yang lain atau gitu kan? Atau yang ketiga, kalau misalkan kita ingin tumbuh ataupun ekspansi, nanti sumbernya dari mana? Apakah berasal dari internal development-nya, internal organisasi kita yang kita ekspansi, yang kita tumbuhkan, atau melalui akuisisi eksternal gitu loh. Jadi misalnya kita membeli perusahaan lain atau mengakuisisi perusahaan lain, atau kita melakukan merger, jadi bergabung dengan perusahaan lain, atau kita melakukan joint venture gitu loh. Itu. Jadi kalau akuisisi berarti kita ini mengakuisisi, mengambil alih perusahaan lain, atau kita merger kita bergabung dengan perusahaan lainnya gitu ya, atau kita melakukan joint venture. Joint venture berarti kita mendirikan perusahaan baru, patungan antara perusahaan kita dengan perusahaan lainnya gitu. Lalu yang kedua, corporation directional strategy itu jadi strategi directional perusahaan itu terdiri dari 3 orientasi. Jadi ada 3 general orientations gitu kan ya. Jadi mulai dari growth strategy, jadi kita melakukan ekspansi aktivitas perusahaan. Kalau yang kedua stability strategies, jadi kita tidak melakukan perubahan sama sekali terhadap aktivitas yang dilakukan saat ini. Lalu yang ketiga retrenchment strategy, jadi kita mengurangi aktivitas perusahaan secara signifikan gitu kan ya. Oke, nah sampai sini teman-teman ada mau tanyakan, monggo silakan. Sembari saya share screen, saya ganti screen kembali ke slide yang tadi ya. Here we go. Oke, tadi kita udah bicara mengenai definisi strategi korporasi. Oke, nih sekarang kita lihat secara detail tadi ya. Jadi kan tadi ada growth strategy, kemudian juga ada stability strategy, dan juga ada retrenchment strategy atau strategi penciutan atau pemotongan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kepada detail dari growth strategy. Jadi ada yang namanya strategi konsentrasi, ya kan, strategi diversifikasi, kemudian juga ada yang namanya di 2 tadi ya, strategi fokus, jadi kan konsentrasi atau strategi diversifikasi. Oke, untuk di strategi konsentrasi tersendiri di sini dibagi 2 gitu. Jadi ada yang pertumbuhannya sifatnya vertical growth atau horizontal growth. Vertical growth jadi pertumbuhannya dapat dicapai secara internal. Jadi pertumbuhan berasal dari internal gitu dengan cara memperluas operasi yang ada, atau secara eksternal melalui akuisisi. Lalu yang kedua, pertumbuhan horizontal ini juga dapat dicapai dengan cara memperluas operasi perusahaan ke lokasi geografis lainnya,
atau meningkatkan jangkauan produk maupun jasa yang ditawarkan pasar pada saat ini. Jadi misalnya apa? Seperti kayak yang kita tahu misalnya Brownies Amanda itu kan berasal dari Bandung. Ya itu kan cikal bakal kan usaha itu dari Bandung gitu ya, coba dari tumbuh dari kecil kemudian besar, akhirnya mereka melakukan ekspansi usaha mereka itu ke Jakarta gitu kan. Oke, next. Kemudian untuk strategi diversifikasi, jadi ada yang namanya diversifikasi konsentrik, jadi concentric or related diversification. Jadi strategi yang dijalankan dengan memberikan atau menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini. Jadi ini keterkaitannya itu dalam hal kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Jadi contohnya misalnya apa? Seperti kayak misalnya kelompok usaha Kompas Gramedia yang masuk ke bisnis penerbitan. Jadi misalnya dia Kompas ini kan Kompas Gramedia, jadi kan mereka punya apa? Mereka punya percetakan koran Kompasnya, kemudian percetakannya, punya toko buku, kemudian mereka masuk ke bisnis penerbitan. Jadi itu misalnya Alex Media Komputindo gitu kan. Lalu diversifikasi konglomerat, jadi atau unrelated diversification. Jadi strategi ini dijalankan dengan penambahan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tidak ada kaitannya dengan bisnis yang ada saat ini. Jadi ide dasar strategi itu mengenai pertimbangan profit. Jadi pastinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi kan gitu ya. Jadi contohnya misalnya seperti apa? Seperti kayak Bank Lipo. Bank Lipo itu merupakan cikal bakal dari grup Lipo. Nah, itu jadi kemudian grup Lipo memutuskan untuk masuk ke sektor properti, misalnya seperti apa? Seperti Lipo Karawaci, kemudian juga Lipo Cikarang, kemudian juga masuk pada Lipo Development gitu ya. Nah, kemudian untuk strategi stabilitas, jadi strategi ini dipilih apabila perusahaan tetap melanjutkan aktivitas mereka tanpa adanya perubahan yang sifatnya signifikan. Jadi ada beberapa strategi. Jadi ini misalnya mulai dari pause strategi atau strategi berhenti atau istirahat, ataupun caution, proceed with caution strategi, jadi maju dengan sangat hati-hati. Jadi ini merupakan suatu time out atau kesempatan untuk istirahat sebelum melanjutkan dengan strategi pertumbuhan ataupun strategi pengurangan. Jadi mereka ini istirahat dulu nih, jebret, istirahat, kemudian sebelum mereka memilih mau growth strategi atau retrenchment strategi atau strategi pengurangan. Lalu yang kedua ini adalah strategi tanpa adanya perubahan atau no change strategy. Jadi ini merupakan sebuah keputusan untuk tidak melakukan hal-hal yang baru. Jadi pilihan untuk melanjutkan operasi dan kebijakan yang ada saat ini sampai dengan waktu tertentu di masa yang akan datang gitu. Misalnya kayak misalnya warung-warung yang ada di sekitar kita gitu kan, warung tetangga atau mungkin toko-toko kelontong yang ada di sekitar perumahan itu ya mereka tuh memanfaatkan no change strategi, jadi tanpa adanya perubahan yang sangat signifikan berbeda gitu loh. Strategi kemudian yang ketiga ini adalah strategi laba, profit strategy. Jadi merupakan suatu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru dalam situasi yang buruk dan bertindak seolah-olah masalah perusahaan itu hanya sifatnya sementara. Jadi seperti yang jadi ya misalnya nih perusahaan itu akan melakukan go public, tetapi mereka tetap beroperasi seperti biasa, jadi seolah-olah tanpa ada masalah gitu loh, ya kan? Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang tanyakan, monggo silakan sebelum saya lanjutkan. Oke, lalu yang ketiga ini tadi kan kita udah bicara stability, kemudian growth strategy, kemudian yang ketiga adalah strategi penciutan atau penghematan, atau dalam bahasanya tadi yang sudah saya jelaskan adalah retrenchment strategy. Nah, strategi ini digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan berada pada posisi yang lemah gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dengan kompetitor dia kalah gitu kan ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu bisa dilakukan, mulai dari turnaround strategi, jadi strategi putar haluan. Jadi strategi ini menekankan perbaikan efisiensi operasional dan juga sangat tepat digunakan ketika masalah yang dihadapi perusahaan itu sudah menjalar, tetapi ya belum kritis gitu loh. Memang sudah ada masalah, tetapi ya masalah ini sebelum menjadi lebih parah lagi, maka
perlu dilakukan konsolidasi gitu loh. Lalu yang kedua adalah captive company strategy. Jadi strategi perusahaan tawanan yang membuat perusahaan ini dapat mengurangi ruang lingkup aktivitasnya. Misalnya ya seperti kayak ya, dalam apa divisi marketing ya, misalnya biaya-biaya promosinya dikurangi atau mungkin bahkan dikurangi dengan sangat signifikan. Kemudian juga misalnya biaya mungkin juga dari bonus-bonusnya. Kemudian juga dari beberapa misalnya dari kegiatan selain dari promosi misalnya kegiatan market research-nya yang dikurangi secara signifikan sehingga ya bisa melakukan efisiensi gitu loh. Lalu yang ketiga strategi menjual atau divestasi. Jadi kalau kita kenal dengan investasi gitu investment, sekarang kita ada yang istilahnya divestasi gitu saja. Jadi kita melepas atau menjual perusahaan atau anak perusahaan gitu ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Ford atau General Motors Amerika, itu melakukan strategi divestasi dengan menjual unit bisnis Jaguar dan juga Land Rover kepada Tata Motors-nya India gitu di tahun 2008. Nah, ini tujuannya apa? Untuk bisa meningkatkan laba perusahaan di tahun 2009. Yang seperti kita tahu pada saat di tahun-tahun itu General Motors itu udah hampir nyaris bangkrut gitu loh. Nah, General Motors itu melingkupi beberapa brand ya, mulai dari Ford, kemudian juga Chevrolet, atau Chevy itu di Amerika ya, dan juga ada beberapa yang lain, saya lupa gitu loh. Ada 3, Chevrolet, kemudian Opel, dan juga Ford gitu loh. Oke, kemudian yang keempat, strategi kepilitan atau likuidasi. Jadi strategi kepilitan ini meliputi penyerahan manajemen perusahaan kepada pengadilan sebagai usaha untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan. Jadi misalnya ya Rio Airlines di tahun 2008 yang sempat mengalami kesulitan finansial. Jadi akhirnya kegiatan operasional airlines ini berhenti untuk sementara waktu gitu. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, saya share balik lagi kepada share screen tadi. Oke, here we go. Oke, analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi ada strength and weaknesses-nya itu apa gitu loh. Jadi dengan pendekatan manajerial dan juga leadership gitu loh. Nah, kalau dari perspektif manajerial, jadi kita perlu melihat identifikasi komponen variabel internal. Jadi kita lihat misalnya jadi ada pendekatannya sifatnya teknis. Jadi dengan melakukan pendekatan fungsional, kemudian juga pendekatan rantai nilai, pendekatan competitive advantage-nya seperti apa, kemudian juga pendekatan pada profit impact marketing strategy atau PIMS. Jadi PIMS ini merupakan model regresi yang digunakan untuk menguji faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return on investment yang dicapai. Kemudian juga ada lagi pendekatan 7S, itu untuk mengetahui profil perusahaan. Pendekatan ini mengisyaratkan pengetahuan dan pengevaluasian 7 variabel organisasi, mulai dari structure, strategi, kemudian juga staff-nya, kemudian juga style of management, kemudian juga system and procedure, gitu kan ya. Kemudian juga skill dan juga shared value, gitu loh. Oke, kita lihat sini untuk pendekatan PIMS, Profit Impact of Marketing Strategy. Jadi pendekatan ini diperkenalkan oleh GE atau General Electric yang dari Amerika, yang mereka tuh mencoba untuk mencari tahu nih faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya return on investment dengan menggunakan model regresi. Model ini dikembangkan lebih lanjut oleh Harvard Business School, kemudian juga Marketing Science Institute, dan juga Strategic Planning Institute. Nah, dari Strategic Planning Institute ini mengemukakan beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yaitu yang pertama itu adalah mulai dari intensitas investasinya, kemudian juga market share-nya, pangsa pasar, kemudian juga market growth, kemudian juga daur kehidupan produk atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan product life cycle,
Kemudian juga rasio antara biaya pemasaran dan juga besar penjualan. Jadi biaya pemasaran terdiri dari apa? Misalnya mulai dari promosi, kemudian juga biaya-biaya misalnya apa bonus masuk ke situ, kemudian biaya-biaya lain yang perlu dikeluarkan yang digunakan supaya produk ini bisa sampai ke tangannya konsumen kan gitu ya. Nanti dibandingkan dengan besar penjualan gitu loh. Nah ini kira-kira dari sini bisa ketahuan apakah kita ini dapetin profit nggak gitu loh. Itu oke. Kemudian juga evaluasi dari variabel internal. Jadi untuk keperluan ini tersedia ada 4 macam pendekatan yang dapat digunakan sebagai pedoman evaluasi untuk evaluasi variabel internal. Jadi perbandingan antara kinerja dan kompetensi masa lalu. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau yang kedua pendekatan evolusi produk. Lalu yang ketiga pendekatan perbandingan dengan pesaing. Kita mesti melihat bagaimana persaingan di industri yang ada saat ini gitu kan ya. Kemudian juga faktor kunci keberhasilan industri. Kira-kira kalau kita mau berhasil di industri, misalnya kita berada di industri kuliner atau di industri instan noodle, nya apa nih faktor kuncinya gitu loh. Yang jelas misalnya seperti rasanya atau mungkin dari availability produknya kan gitu. Tapi lupakan untuk yang harga. Jadi kita fokus pada faktor-faktor selain harga apa nih gitu loh. Kalau misalkan tadi instant noodle misalnya dari harga dari rasa gitu kan, nah, seperti kayak yang diiklankan oleh mie sedap itu kan ya rasa nggak bisa bohong kan gitu ya. Lalu apalagi nih terkait misalnya mengenai AV-nya atau availability-nya atau ketersediaan produknya ya kan, ini produk kan ini bisa ada di mana aja nih, misalnya di warung pun ada, di Indomaret ada, Alfamart ada, di modern market ada, di traditional market untuk pasar becek pun juga ada. Nah itu yang merupakan faktor kunci keberhasilan industri misalnya di bidang instant noodle kan gitu ya. Gitu. Nah kemudian juga Pak, yes, silakan ada. potong Pak. Ya, yang dimaksud dengan perbandingan dengan kinerja dan kompetensi masa lalu itu perbandingan kinerja kita yang dulu sama yang sekarang gitu ya maksudnya. Iya betul, jadi kinerja dan kompetensi masa lalu. Jadi kita bandingkan ini saat ini bagaimana nih performance kita, misalnya dari segi profitnya, dari segi growth perusahaannya gitu kan ya. Jadi misalkan ya dibandingkan ya memang kalau misalnya dibandingkan antara saat ini yang masa pandemi ya dengan masa sebelum pandemi memang tuh nggak bisa dibilang apple to apple, tapi paling tidak selama pandemi kapan sih, misalnya tahun 2020, oke. Jadi kita membandingkan antara misalnya antara tahun 2022 sampai dengan bulan November dengan tahun 2021 sampai dengan bulan November juga. Jadi kurang lebih tuh apple to apple seperti itu gitu loh nih. Ini gimana nih gitu loh. Apakah kita bisa melihat oh berarti kalau gitu saat ini di tahun 2022 misalnya perekonomian sudah mulai tumbuh gitu kan gitu ya. Jadi ini Mohon bisa maaf Pak. dilihat dari misalnya dari Maksudnya jumlah itu penjualan. skill kitanya ya Pak. Bagaimana? Sorry. Maksudnya itu skill kitanya gitu ya Pak. Atau apanya ya Secara Pak? overall overall dari organisasinya atau perusahaannya gitu loh. Gitu. Ya termasuk juga dari variabel karyawannya juga gitu kan, karyawan juga akan dievaluasi nih bagaimana nih produktivitasnya kan gitu ya, outputnya bagaimana kan gitu kan ya. Jadi misalkan kalau misalnya terutama di bagian produksi ini outputnya saya ini antara tahun 2021 dengan tahun 2022 seperti apa nih gitu loh. Apalagi misalkan ada yang namanya istilahnya WFH gitu kan, working from home, apakah itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau berpengaruh terhadap produktivitas karyawan gitu loh. Jangan karena misalnya mentang-mentang WFH, jadi misalnya ya disiplinnya kendor, jangan sampai nanti produktivitasnya menurun kan gitu ya. Itu juga termasuk dievaluasi juga dari segi karyawan. Makanya kenapa saat ini banyak perusahaan-perusahaan seperti apa, perusahaan-perusahaan teknologi yang akhirnya menarik karyawannya untuk kembali kerja di kantor, gitu kan. Pernah dengar berita seperti itu kan, misalnya seperti apa, aku nggak salah si Elon Ya Musk, terus Pak. juga Jeff Bezos gitu loh, Ya gitu, Pak. gitu loh. Jelas ya? Ada Ya lagi Pak. pertanyaan? Yes, monggo.
Kalau ada yang tanyakan yang lainnya monggo silakan. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau mau ditanya juga boleh, saya langsung di-interrupt, oke. Nah, kemudian untuk leadership perspektif, jadi kepemimpinan dalam manajemen pemasaran. Jadi ada yang sifatnya prospectors, kepemimpinan dalam marketing manajemen ini yang orientasinya lebih kepada bagaimana bisa meningkatkan volume sales volume ya melalui pengenalan dan pengembangan produk baru dan juga meningkatkan market share-nya gitu loh. Kalau misalnya kita lihat misalnya seperti apa di industri instan noodle atau mie instan, saat ini yang menjadi yang market share yang paling besar tuh pasti adalah dari Indomie-nya Indofood kan gitu ya. Lalu kemudian disusul misalnya apa mie sedapnya dari Wingswood, kemudian apalagi misalnya apa dari beberapa yang lain, beberapa pemain-pemain kecil, tapi dia mulai menggerogoti pasarnya dua yang besar ini gitu loh. Nah, karena berarti kan kita mesti mulai mikir nih, gue mesti ngapain nih, gitu kan? Bagaimana saya bisa tetap paling tidak mempertahankan market share yang saya punya gitu. Kalaupun juga misalnya tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, tidak bisa meningkatkan market share, tapi paling tidak tetap bertahan kan gitu ya. Lalu yang kedua adalah defender berorientasi mempertahankan posisi pasar yang selama ini sudah dimiliki. Ya kan kalau tadi ini yang awal itu yang ini adalah lebih kepada meningkatkan pangsa pasar gitu kan. Ini yang defender ya tetap bertahan gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kalian pernah dengar strategi bertahan yang baik itu adalah dengan cara apa? Menyerang kan gitu ya. Gitu. Jadi intinya adalah tetap kita bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan ya kita menyerang gitu ya. Kita ya istilahnya kita mencoba mengambil pangsa pasarnya si kompetitor kan gitu ya. Ya kan pangsa pasar si Lemonilo, pangsa pasar si siapa lagi si Supermi, pangsa pasar si mie sedap, kalau misalnya saya sebagai prinsipalnya Indofood sebagai prinsipalnya Indomie gitu loh. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah analyzer. Analyzer berusaha untuk mempertahankan sejumlah produk yang ditawarkan kepada pasar. Tetapi di saat yang bersama juga secara cermat si prinsipal itu juga harus menawarkan produk baru yang memang sangat dipercaya bisa memberikan menjanjikan keberhasilan bagi perusahaan gitu loh. Jadi ya dia tetap mempertahankan produk yang ada saat ini, tetapi di kegiatan bersama juga dia mencoba mulai menawarkan produk baru gitu loh. Misalnya kalau kalian lihat saat ini misalnya di dunia otomotif ya ada yang kendaraan masih menggunakan bahan bakar fosil atau bahan bakar bensin dengan juga yang memang sudah mulai memperkenalkan mobil listrik kan gitu ya. Memang saat ini masih mahal, tapi kan kedepannya kan memang trennya itu lebih ke arah kendaraan listrik kan gitu ya. Ya walaupun misalnya ternyata saat ini misalnya untuk yang tempat-tempat untuk chargingnya itu masih terbatas, apalagi misalkan kalau kalian misalnya bawa keluar kota gitu kan ya, mungkin yang cocoknya mungkin saat ini masih lebih cocok kepada kendaraan city car yang sifatnya city car, jadi yang sekitaran Jakarta dan ya sekitar ya Jabodetabek lah gitu loh gitu. Oke, next kemudian reaktor. Jadi merupakan strategi yang bersifat sementara dan tidak sistematis. Lalu yang kedua adalah gaya kepemimpinan dalam manajemen keuangan. Jadi ada yang gaya tipe kepemimpinan agresif. Jadi ya risk taker lah. Jadi berani mengambil risiko demi mencapai tujuan yang lebih baik. Tetapi ini semuanya adalah calculated risk gitu. Harus diperhitungkan terlebih dahulu kan gitu ya. Jangan sampai nanti dia mengambil pangsa pasar yang baru, tetapi sayangnya mungkin growth-nya masih minim gitu loh. Sehingga apa? Jadi ya terpaksa ya perusahaan harus melakukan misalnya edukasi pasar kan gitu ya. Tipe perusahaan pasif. Jadi ini kalau tadi yang pertama dia adalah yang berani ngambil risiko atau risk taker gitu ya. Kalau ini yang kedua ini bisa dibilang ya dia cenderung ya mencari aman gitu loh. Gitu. Lalu yang ketiga ini adalah tipe manajer perusahaan superior. Jadi tujuannya itu untuk mempertahankan posisi bersaing yang saat ini sudah tercapai. Ya kan balik lagi tadi kepada bagian strategi bertahan yang terbaik, yang paling baik itu adalah dengan cara kita menyerangkan gitu ya. Ya kan seperti kalau kalian lihat di strateginya misalnya
untuk sepak bola itu kan pasti ya strateginya adalah lebih kepada menyerang supaya apa? Supaya tetap bisa mempertahankan gawangnya ini kan gitu loh, melindungi gawangnya kan gitu. Kemudian juga tipe manajer perusahaan suboptimal. Ini berusaha untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan dengan konsekuensinya apa? Risiko perusahaan itu meningkat. Tetapi dalam realisasinya itu perusahaan ini kurang berhasil dalam mencapai targetnya gitu. Jadi dalam hal ini misalnya ternyata ya memang sifatnya kalkulatif risk, tapi ternyata mereka tuh ya misalnya salah melakukan perhitungan atau mungkin ada beberapa kejadian-kejadian yang sifatnya di luar dari rencana, di luar dari perkiraan gitu loh. Ya kan, misalnya seperti itu di tahun 2020 siapa sih yang mengira bahwa dunia itu akan terjangkit pandemi COVID-19 yang akhirnya benar-benar meluluh lantakan semua lini bisnis kan gitu ya. Ya kan, jadi seorang harus ya stay di rumah, orang ya harus sangat membatasi pergerakan kan gitu ya. Even misalnya di mall atau di plaza itu ya ditutup selama beberapa bulan kan seperti itu. Nah, siapa yang bisa memperkirakan hal-hal tersebut bisa akan terjadi kan gitu. Nah, oke gitu loh. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan, monggo. Mumpung masih ada waktu sekitar Pak, 5 menit lagi. Yes, Iqbal. itu mengenai tadi pasar yang dua itu ya Pak, dua macam. Biasanya yang bertahan di industri itu ada pasar yang agresif atau yang pasif, Pak? Yang mana nih? Poinnya mana nih? Sorry. Yang superior atau yang mana nih? Yang di atasnya lagi Pak, yang pasif sama agresif. Nah ini Pak, tipe kepemimpinan. Oke. Nah, ini kan. Iya Pak. Oke. Kita lihat misalnya kayak kondisi saat ini, kondisi saat ini yang kita lihat ya, yang dimana masyarakat itu ya habis terdampak oleh COVID-19 gitu kan, kemudian kita mulai berusaha untuk bangkit, tiba-tiba gedebuk dihajar oleh kenaikan BBM. Kira-kira perusahaan tuh harus ngapain sekarang gitu kan? Masuk di mana kira-kira? Apakah kita bisa bertahan atau kita harus bisa meningkatkan volume penjualan apapun yang harus kita lakukan gitu kan? Atau Kalau gimana? itu sih kayaknya yang harus agresif ya Pak. Kalau untuk sekarang kita. Iya. Gampangnya misalkan gini, katakanlah sekarang ini kan daya beli masyarakat melemah, tetapi apa yang harus dilakukan perusahaan? Perusahaan kan mereka harus tetap bisa melayani konsumen dan juga tetap perusahaannya harus bisa mendapatkan revenue kan? Ya seperti itu kan. Nah sekarang kan misalkan gini, contohnya adalah pernah ngeliat nggak? Sekarang misalnya contoh misalnya kayak Sunlight. Sunlight itu kalau kalian lihat di modern market, minimarket lah, itu kan kemasan yang gede ya, dari harga 5.000, harga 10.000, harga 20.000. Nah, Iya tetapi Pak, beda sama di warung yang ya 2000. di warung. Nah, kemudian di warung itu dia ternyata sana itu memanfaatkan distribusi yang berbeda. Nah, supaya konsumen tetap masih bisa membeli produk saya membuat kemasan yang ekonomis atau yang lebih kecil, yang harga 2.000 gitu kan. Selain juga ada yang harga 5.000 gitu kan. Yang harga 2.000 mungkin ya dipakai sehari 2 hari habis gitu kan ya. Terus kemudian 2.000 lagi, mungkin 2 hari lagi dia beli lagi. Itu kan masih lebih mungkin bisa dibilang nggak kerasa, walaupun sebenarnya si konsumen dia harus mengeluarkan uang lebih banyak pada akhirnya, tetapi itu nggak kerasa oleh konsumen karena apakah cuma 2.000 perak kan gitu ya. Demikian juga misalnya kayak kecap bango. Kecap bango itu kan kalau misalnya di botol itu kan mungkin harganya mahal ya, belasan ribu bahkan 20.000 gitu kan. Nah, tetapi kalau si kecap bango ini, si Unilever itu dia mencoba masuk ke jalur ke pasar tradisional, ke warung-warung. Dia jual dengan harga yang Rp1.000. Masih kebeli kan sama konsumen 1.000 perak gitu kan. Saya punya duit di kantong, saya masih bisa beli dua saset. Misalnya dua saset kecap bango kan gitu ya. Itu jadi kan orientasi itu adalah bagaimana saya bisa meningkatkan volume penjualan. Jadi dengan apa ya, mungkin produknya sama tetapi kemasan yang berbeda gitu loh, ya kan. Jangan sampai nanti produknya kecap
market share saya, saya sebagai Unilever, prinsipalnya siapa sih Bango, market share saya diambil oleh kompetitor gitu loh. Karena mereka menawarkan harga yang lebih murah kan gitu. Banyak kan soalnya kayak kecap ABC, kecap sedap kan gitu ya. Gitu mereka bilang oh ini kecapnya apa ya apa misalnya apa lebih kental apapun itu kan gitu. Tapi kan Bango ini harus tetap bisa mempertahankan market share-nya gitu loh. Gitu kebayang ya Iqbal ya? Ya Pak, sudah kebayang sih Pak. Gampang misalkan kayak gampang misalnya kalau saya beli rokok yang satu bungkus itu kan mahal. Saya beli yang ketengan gitu loh 2.000 perak tuh. Saya punya duit 5.000 saya bisa beli rokok misalnya plus sama misalnya apa? Misalnya teh dalam kemasan atau mungkin apa ya bisa beli apalah yang lain. Jadi rokok sama minuman atau rokok sama kopi lah. Kan misalnya kopi 3.000 kan sama rokok ya satu batangan 2.000, 5.000 bisa ngopi sama ngerokok kan gitu. Kan seperti itu gitu. Iya benar Pak. Kan nggak kerasa kan sebenarnya kamu tuh nggak kerasa ternyata sebenarnya kalau beli ketengan lebih mahal, duit yang saya keluarkan lebih banyak at the end gitu loh. Tapi itu nggak kerasa gitu loh. Iya benar Pak. Tapi kan si pabrikan rokok kan mereka ya happy aja, yong. Yang kan maksudnya produk gue masih terjual kok gitu kan. Mereka kan nggak mungkin bikin kemasannya cuma kemasan 1 atau 2 batang dalam satu kemasan apa satu pack kan nggak mungkin. Akhirnya yang warungnya ini ngebuka kan gitu, oke ngebuka dijual misalnya berapa sih satu batangnya rokok gitu, misalnya gudang garam atau jarum atau mungkin apa Sampurna kan biasanya seperti itu gitu loh gitu. Oke teman-teman ada lagi mungkin? Jadi yang agresif itu yang bertahan ya Pak? Yap betul gitu. Oke ini sudah hampir selesai ya. Oke kita ketemu lagi minggu depan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup atau lewat WhatsApp japri ke saya juga boleh gitu ya teman-teman ya. Oke sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you around.